Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Emalia Risti, Prodi Bimbingan dan Konseling semester 1. Kepada yang terhormat Ibu Saraswati MPD, selaku dosen pengampu Bahasa Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang bullying. Jadi, apa sih itu bullying? Bullying adalah tindakan mengintimidasi dan memaksa seorang individu atau kelompok yang lebih lemah untuk melakukan sesuatu di luar kehendak mereka, dengan maksud untuk membahayakan fisik, mental, atau emosional melalui pelecehan atau penyerangan. Lalu apa sih alasan mengapa mereka melakukan bullying itu? Alasannya biasanya karena mencari perhatian dari teman, sebaya, dan orang tua mereka, atau juga karena merasa penting dan merasa memegang kendali. Efek dari bullying di sekolah, penindasan memiliki efek jangka panjang pada korban atau si penindas itu sendiri. Untuk korban, perlakuan itu merampas rasa percaya diri. Untuk pelaku bullying, efek adalah menjadi kebiasaan dan kenikmatan untuk meningkatkan ego mereka. Ketakutan dan trauma emosional yang diderita si korban dapat memicu kecenderungan untuk putus sekolah. Mungkin beberapa anak-anak yang terbiasa melakukan bullying di sekolah akhirnya dapat menjadi orang dewasa yang kejam atau mungkin bisa jadi penjahat ya kalau sudah dewasa nanti. Lalu apa sih yang perlu diperhatikan? Yang perlu diperhatikan itu, korban tidak akan mengeluh karena takut menerima reaksi dari si pengganggu, namun mereka biasanya menunjukkan beberapa gejala seperti kesulitan tidur, kesulitan menaruh perhatian di kelas atau kegiatan apapun, sering membuat alasan untuk bolos sekolah, atau tiba-tiba menjauhkan diri dari aktivitas yang disukai sebelumnya, seperti naik bis sekolah atau mengunjungi tempat bermain, atau misalkan aktif di kegiatan, misalkan dia orang yang periang ya, tiba-tiba nampak gelisah, lesu, atau tiba-tiba menjadi pendiam. Nah, bagaimana sih melindungi anak dari bullying ini? Yaitu dengan mencari bantuan di sekolah, dengan sangatlah penting gitu bagi kita untuk menanggapi kekhawatiran anak dengan serius. Jadi mencari bantuan itu, diselidiki bullying yang diterima itu masih dalam batas wajar atau tidak. Lalu bicara pada pelaku pembullying, yaitu kenapa sih mereka bisa membuli si anak itu? Kenapa mereka bertindak jahat dan menjatuhkan orang lain untuk menutupi ketidakamanan mereka sendiri dan kurangnya rasa percaya diri. Lalu berdayakan anak, maksudnya berdiskusi dengan anak atau mengatasi bullying yang tidak terlalu parah, misalnya abaikan, ejekan, atau gangguan non-fisik. Contoh lainnya adalah bersahabat dengan semua orang, sehingga ketika si penindas mulai bereaksi, Anda memiliki teman-teman atau mempunyai banyak bantuan agar tidak tertindas gitu ya. Lalu bicara tentang pengalaman diri sendiri gitu, bagaimana di sekolah ini akan membantu anak tahu bahwa dia tidak sendiri di sekolah atau tidak sendirian yang mengalami situasi seperti itu. Lalu bentuk persahabatan di luar sekolah. Jadi upayakan kegiatan ekstrakurikuler seperti kursus, kegiatan keagamaan, pramuka, dan lainnya. Mereka akan bisa menciptakan kelompok sosial lain dan belajar keterampilan baru. Ini akan membiasakan anak untuk bersosialisasi dan dapat lebih menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Lalu terus memberi perhatian dan memantau keadaan anak dan si penindas. Jika keadaan tidak membaik, hubungi pihak berwenang atau
pihak yang relevan dan dipercaya dapat menyelesaikan masalah terhadap dua anak ini. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang perilaku bullying, permasalahannya, dan mungkin juga cara menyelesaikannya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.